Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Terima kasih telah menonton video ini cuy. Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini cuy, kita bakal ngebahas topik yang lagi seru banget nih cuy. Topik ini lagi viral banget di mana-mana. Kalau kalian penasaran dengan seperti apa kronologi atau cerita lengkapnya, kita akan langsung saja ke topik utamanya. Oke lah, langsung saja tanpa berbasa-basi lagi. Cekidot. Tas BRI berat mau? Boleh. Boleh. Sini ya. Itu situ punya itu. Ya. Tadi kayaknya ada yang sabit deh tasnya. Oh ini ada. Oh itu. Nggak ada Enggak, KTP. itu nggak ada KTP-nya yang ini. Ini kosong. Oh berarti itu. Oh iya, berarti nggak ada. Misteri jatuhnya 2 PRT dari lantai 4 di Ben Hill, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, penuh tanda tanya. Belum terungkap bagaimana kronologisnya, apa dan siapa pelaku atau penyebabnya, sehingga 2 pembantu rumah tangga ini terjun bebas dari lantai atas, dari gedung lantai 4 di tempat dia tinggal atau di tempat mereka bekerja. Nah, ini kasusnya ini terjadi pada hari Rabu malam tanggal 22 April 2026. Penuh misteri, tanda tanya, dan belum tahu apa penyebab, apa modusnya, apa motifnya, sehingga 2 pembantu rumah tangga ini terjatuh dari lantai atas. Menurut dari saksi yang mendengar tapi tidak melihat, 2 orang saksi ini sedang main Mobile Legend. Usianya si bapak-bapak ini duduk di teras, katanya entah itu teras lantai bawah atau lantai berapa. Yang pastinya saya dengar beritanya ada saksi mendengar suara jatuh. Suara jatuh berdebuk. Suaranya buk sampai 5 kali. Sehingga mereka ini penasaran. Bahkan di dalam hatinya dia menggerutu. Kok orang malam-malam pada membuang sampah sih? Ini pernyataan dia dalam hati. Dia pikir orang itu membuang sampah karena suaranya itu berarti agak keras. Suara buknya itu keras berarti sampai jatuh hingga terdengar oleh telinga 2 orang yang sedang bermain Mobile Legend tadi, bermain game ya. Game di HP. Nah, jadi pada saat mereka turun karena penasaran suara apa yang dibuang sampai 5 kali buk ke lantai, ke tanah bawah tadi. Setelah itu karena cuaca temaram, suasana gelap, dia akhirnya menyenteri dengan senter HP-nya. Nah, si bapak yang menjadi saksi ini langsung menyenteri HP tersebut. Dia melihat 2 orang wanita tergeletak. Yang satu sudah tiada, yang satu katanya masih kritis. Nah, jadi satu masuk rumah sakit, belum bisa ditanyakan karena masih shock atau bahkan belum bisa bicara karena jatuhnya dari lantai 4. Yang satunya memang langsung tiada di tempat. Nah, akhirnya kasus ini penuh misteri. Pihak kepala Bareskrim, kepala Kareskrim ini Jakarta Pusat telah menyatakan ini dalam penyelidikan. Tempat mereka bekerja, di mana kedua PRT ini bekerja, tuan rumahnya sudah ditanya ya. Belum ada klarifikasi atau pernyataan-pernyataan karena ini dalam penyelidikan. Yang pastinya polisi tidak tinggal diam. Polisi langsung menangani kasus ini. Baru satu hari diresmikan tentang undang-undang perlindungan terhadap pembantu rumah tangga. Ternyata terjadilah kejadian seperti ini.
Nah, ini undang-undang yang melindungi para pekerja, para pembantu rumah tangga. Jangan dianggap remeh, jangan disepelekan. Karena undang-undang ini sudah disahkan. Ini nanti akan ada sanksi. Kita belum tahu sanksinya bagaimana. Kalau dia sudah melanggar tentang suatu perlakuan yang tidak baik terhadap pembantu rumah tangga, maka dia akan terkena kasus yang sangat besar. Terutama mungkin beberapa kasus karena ini termasuk juga penganiayaan. Apakah mereka ini didorong dari atas tadi, ada yang mendorong, ataukah memang mereka ini inisiatif lompat sendiri? Karena kemungkinan mereka tidak betah, tapi tidak mungkin mereka di lantai atas. Dan apakah mereka ini disekap? Nah, ini yang masih bertanda tanya. Polisi saja belum ada klarifikasinya. Ini baru dugaan-dugaan sementara. Semoga nanti cepat terungkap karena kasus ini menyangkut soal kehidupan, soal kemanusiaan. 2 orang PRT, 2 orang pembantu rumah tangga. Ini kejadiannya berada di Ben Hill ya. Ben Hill, Jakarta Pusat. Ben Hill ini singkatan dari Bendungan Hilir. Nah, untuk netizen, untuk semuanya, kalau tahu cerita atau kisahnya boleh kita ngobrol di sini, kita berkomentar di tempat sini ya. Kalau sudah ada klarifikasi yang terbaru, namun untuk sekarang belum ada. Alhamdulillah ya, undang-undang UU PPR sudah keluar ya. Tentang PPRT ya, tentang perlindungan, undang-undang perlindungan untuk pembantu rumah tangga. Semuanya sekarang ada ya, ada perlindungannya. Seperti kalau kemarin tentang KPAI, kalau sekarang sudah keluar undang-undang tentang perlindungan para pembantu. Jadi jangan diremehkan, jangan dianggap mereka ini dipandang sebelah mata. Nah, ini terjadinya pada hari Jumat hari ini dinyatakan oleh Kapolresta, oleh Kasat Reskrim ya, langsung Kasat Reskrim yang menyatakan dari Jakarta Pusat bahwa ini dalam penyelidikan. Kasus ini pastinya nanti akan terbongkar. Mengapa ini terjadi? Siapa pelakunya? Apakah yang terjadi dan bagaimana sampai mereka terjatuh dari lantai 4? Oke? Untuk selanjutnya nanti saya akan kabarkan lagi karena ini berkesinambungan. Belum ada tersangkanya, siapa pelakunya dan apa motifnya. Terutama kasus ini sekarang sedang viral. Semoga nanti cepat terungkap dan akan diberi sanksi yang setimpal. Dari lantai 3 menuju ke lantai 4 ini diteralis besi sehingga kedua korban ini juga tidak bisa untuk keluar dari lantai 4 selain salah satu caranya adalah loncat dari lantai 4 yang kemudian ini menjadi korban jiwa. 2 asisten rumah tangga mengalami nasib tragis setelah nekat melompat dari lantai 4 sebuah bangunan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat pada Kamis 23 April 2026 dini hari. Peristiwa ini mengakibatkan satu korban berinisial D berusia 15 tahun meninggal dunia, sementara rekannya R, 30 tahun selamat, namun mengalami luka berat termasuk patah tulang pada tangan dan kaki. Insiden terjadi di Indekos daerah Jalan Bendungan Walahar Buntu. Di mana kedua titik dari ataupun juga kedua korban ini terjatuh. Bisa dilihat ya, saat ini kondisinya sudah diberi lingkaran begitu. Di sini ada angka nomor 2, artinya ini merupakan korban kedua yang jatuh dari lantai 4, kurang lebih tingginya 15 meter dari titik kami melaporkan saat ini. Dan untuk korban 1 di lingkaran nomor 1 ini ada di sebelah kanan. Kasus ini bukan kali pertama terjadi, tapi ini sudah 2 kali terjadi. Sebelumnya terjadi pada Lebaran tahun lalu, namun pada tahun lalu ini satu korban ini meloncat dari lantai 2, namun ini masih dalam kondisi selamat dan kemudian dimasukkan lagi ke dalam rumah kos mewah ini. Tapi informasi yang kami dapatkan bahwa memang untuk majikan ini sendiri kerap berlaku kasar kepada ART-nya. Bahkan tidak jarang juga disebutkan oleh warga bahwa untuk ART di sini itu paling lama seminggu saja bisa bekerja di sini, kemudian juga langsung kabur meninggalkan dari lokasi di tempat kami melaporkan saat ini karena memang tidak betah dengan perlakuan dari sang majikan yang memang kerap berlaku kasar kepada ART-nya. Polisi dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat telah mengamankan 2 penyalur ART berinisial U dan Y di Brebes, Jawa Tengah dan Cirebon, Jawa Barat.
Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang atau TPPO serta pelanggaran hukum karena mempekerjakan anak di bawah umur. Fakta baru, 2 ART yang lompat dari lantai 4 kosan majikan di Ben Hill. Terungkap salah satunya ini masih di bawah umur. Berikut faktanya. Wah guys, kalian tahu gak nih? Terungkap fakta mengejutkan dari lompatnya 2 asisten rumah tangga dari lantai 4 kosan milik majikannya yang berada di kawasan Bendungan Hilir alias Ben Hill, Jakarta Pusat. Usut punya usut, rupanya ternyata salah satu korban tewas yang diketahui adalah masih di bawah umur alias baru saja berusia 15 tahun. Diketahui fakta mengejutkan tersebut pun diungkap langsung oleh Kapolsek Tanah Abang yaitu AKBP Dimas Prastyo pada Jumat 24 April 2026. Ya, diketahui ART yang tewas dalam tragedi lompat dari lantai 4 tersebut masih berusia 15 tahun. Ungkapnya pada Jumat 24 April 2026. Sementara nih ya, menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi yaitu Budi Hermanto mengatakan bahwa kasus yang telah menyita perhatian publik ini saat ini kasusnya sudah naik dan ditangani langsung oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Wah, menurut aku sih ya kasus ini wajib diusut tuntas nih, karena nih ya, konon katanya 2 RT ini lompat karena nggak tahan nih dengan perlakuan majikannya. Dan satu lagi nih, wajib diusut juga nih siapa yang menyalurkan 2 ART ini khususnya anak di bawah umur. Kalau menurut kalian gimana nih guys atas kasus ini? Yuk isi di kolom komentar ya. Mengadu nasib di Jakarta dengan menjadi asisten rumah tangga. Seorang ART tewas usai melompat dari lantai 4 indekos milik majikannya di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat. Wanita berusia 18 tahun itu melompat bersama temannya karena diduga tak tahan menerima penganiayaan yang dilakukan majikannya yang ternyata seorang pengacara sekaligus konten kreator. Ia tewas di tempat, sementara temannya masih bisa diselamatkan dan kini dirawat di Rumah Sakit AL Minto Harjo, Jakarta. Informasi yang kami terima demikian, namun kami membutuhkan pendalaman atau pemeriksaan lebih lanjut terkait apa peristiwa yang membuat kedua orang tersebut harus keluar melalui lompat dari jendela di lantai 4 tersebut. Insiden terjadi selang sehari pasca disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di DPR. Ya, undang-undang yang diharapkan seharusnya bisa mencegah dan melindungi asisten rumah tangga dari segala bentuk kekerasan seperti yang diduga terjadi di lokasi yang notabene tak jauh dari tempat aturan itu disahkan oleh wakil rakyat. Tim MTek Media melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong nangkene satu jiwa sangatlah berharga. Saat ini kami dari Ambula Dumoy penjemputan jenazah yang ART diduga jatuh dari lantai 4 saat di pekerjaannya yaitu di daerah Ben Hill, Jakarta ya. Saat ini jenazah sedang melakukan otopsi. Kemungkinan jenazah akan kami bawa pulang besok hari pagi. Kemungkinan kami akan berangkat dari RSCM menuju Batang Desa Nkroto, Reban. Kemungkinan nyampe rumah duka besok sore. Sekian laporannya. Nyong nangkene satu jiwa sangatlah berharga. Tim yang bertugas saat ini saya Ardian Jayus Gemoy dan Edi dari Desa Tembok. Seperti itu laporannya. Selamat pagi, good morning. Nyong nangkene satu jiwa sangatlah berharga.
Cari Rian lagi dulu cari. Menurut keterangan dari teman-teman atau tetangga sebelah, pas waktu kejadian si korban tidak ada identitas dan tidak pegang HP. Ini harapannya Harapan dari keluarga apa, Pak? Tentunya harapan dari keluarga, kita serahkan semua ke penegak hukum karena ini mungkin ada sedikit kejanggalan atau saya mohon dengan adanya undang-undang ART yang baru disahkan ini supaya pemerintah untuk bisa mengawal ini sampai dengan tuntas agar supaya keluarga menjadi lega dan terang untuk seluruh masyarakat. Pak, terakhir kita menunggu karena belum Aman. Malah kos. 3 hari dari Jakarta membawa jenazah ingkang kita hormati Bapak Raudin dan Ibu ingkang siang menika kita rasaken punapa ingkang Isa bin Pak Raudin sakale menipun gesang kalian kaum saya nopo saya lahal Fatihah ingkang salajengipun Mbok Supilih awit gesang Oke cuy, jadi bagaimana pendapat kalian setelah menonton video-video yang telah saya cuplikan barusan? Kalau menurut kalian punya opini yang harus disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama atau berdebat di sana bersama. Kalau kalian punya topik next apa yang mau kita bahas, boleh juga dituliskan di kolom komentar cuy. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe, biar kalian tahu setiap kita upload video terbarunya. Nyalakan juga loncengnya cuy. Oke lah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.